Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asnawi Helpiansa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bandung. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada video kali ini, saya melakukan diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru di SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Adapun konsep inti budaya positif yang saya tampilkan pada video kali ini yaitu tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama video saya berikut ini. Ibu Kepala Sekolah SDN 183 Sayuran, Ibu Hajah Yuyun Yunisi, SPD MPD, yang kami hormati Ibu Bapak Guru SDN 183 Sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkati kita semua dengan rahmat-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan rahmat-Nya sampai kepada kita sebagai umatnya. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas mandiri calon guru penggerak. Di sini kita akan menyimak bersama-sama pemahaman dan praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Asnawi. Baik Ibu Bapak, sebagai pembawa acara, saya di sini izinkan untuk menyampaikan susunan acaranya. Pertama, pembukaan yang dilakukan oleh saya sendiri. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, diseminasi pemahaman budaya positif oleh Bapak Asnawi, dan terakhir penutup. Baik Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan kegiatan hari ini kita diperkenankan dan diizinkan untuk melaksanakannya. Dan lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru dan staf yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara kegiatan ini. Dan insya Allah nanti akan dipaparkan mengenai diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, alhamdulillah sekolah ini bukan satu tapi ada beberapa yang sangat mensupport tentang praktik-praktik baik dan mengenai budaya positif. Nanti kita simak bersama-sama paparan dari Bapak Asnawi ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menjalankan atau membiasakan, membudayakan
hal-hal yang positif itu seperti apa. Ini penting sekali karena di sekolah itu kita membina, mengajarkan, mendidik, fokusnya itu supaya anak didik kita itu mempunyai atau berkarakter ya, karakter yang kita harapkan, yaitu mandiri, terus karakter dan akhlaknya dan lain sebagainya. Itu disiplin, terutama disiplin dari diri sendiri dan disiplin untuk semua. Dengan disiplin ini akan memudahkan kita dan hidup kita akan teratur. Nah, ini budaya positif itu sangat baik sekali. Sekarang ini akan disampaikan oleh Bapak Asnawi Helpiansa SPDI. Ya, mudah-mudahan dengan pemaparannya kita mendapatkan celah atau pembuka aura positif kita dalam pembelajaran di sekolah. Seperti apa nanti? Nah, kita harus membuka diri. Jangan kita tidak terbuka untuk dikritisi. Karena apa? Anak bernalar kritis itu dimulai dari siapa? Dari kita sebagai pendidik, guru yang terbiasa membudayakan budaya positif. Nah, kita juga harus menerima, terbuka untuk dikritisi, baik itu dari teman atau dari murid sendiri. Jangan sampai kamu tahu dari apa, kemudian tapi tolong didengarkan, menjadi pendengar yang baik untuk anak didik kita. Insya Allah nanti budaya baik ini akan membekas di para murid kita. Itu ya, itu outputnya kalau bisa dibilang ya, dari kebiasaan kita memberikan atau melaksanakan budaya baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila dalam penyampaiannya kurang berkenan atau tidak memuaskan. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Ibu Bapak hadirin sekalian, marilah kita simak acara selanjutnya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Asnawi Helpiansa. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Ibu Herawati SPD selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 183 Sayuran Kota Bandung, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN 183 Kota Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridho-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, tak lupa kita selalu bersyukur dan mengucapkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, hingga kepada kita semua selaku umatnya, hingga bersamanya di surga hingga akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu Guru yang hebat, sebelum kita memulai diseminasi ini, bolehkah saya meminta dulu untuk Bapak Ibu Guru untuk semangat? Saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Kayaknya kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk semuanya. Untuk diseminasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif ini, khususnya di SDN kita, SDN 183 Sayuran, next Agung, ya, saya akan menyampaikan beberapa konsep inti dari budaya positif ini. Di antaranya tentang perubahan paradigma baru, terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti budaya ini, baiklah saya akan menjelaskan secara satu persatu untuk dapat Bapak dan Ibu Guru dapat memahaminya. Mudah-mudahan pada diseminasi ini saya dapat mengembangkan hasil dari pembelajaran kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 untuk penyebaran budaya positif pada rekan-rekan sekalian. Let's go. Nah, Bapak dan Ibu Guru yang hebat, pembelajaran dengan paradigma baru ini sejak tercetusnya kurikulum Merdeka, ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa setiap anak yang dilahirkan itu telah memiliki kodrat, ya, dan potensinya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi perkembangan anak itu telah ditentukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tinggal kita sebagai guru menuntun, mengarahkan kemana ini anak arahnya, mau dibawa kemana. Tentunya hal ini dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin telah kita lakukan, ya, kita melihat dengan asesmen awal, asesmen diagnostik. Dengan penilaian itu bisa menilai karakter anak-anak kita yang berbeda-beda tentunya. Tes Agung. Ya, selanjutnya apa makna disiplin? Ya, kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Yang terlintas di pikiran Anda, banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul tidak, Bu? Ya. Kita mendengar kata disiplin, oh ini ada peraturan nih, anak-anak harus disiplin. Tiap upacara kita mendisiplin anak-anak. Jadi kita mendengar kata disiplin saja itu sudah menunjukkan ini adalah aturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kalau kita selama ini disiplin itu secara tidak langsung itu hubungannya dengan hukuman. Padahal itu sama sekali salah. Mari kita lebih jelaskan lagi, ya, depannya. Silakan, Bu. Nah, Bapak Ibu Guru yang hebat, ya, disiplin itu, disiplin positif itu pertama adalah menumbuhkan kesadaran diri kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang menyeluruh. Jadi dengan disiplin itu kita tidak harus dipaksa, tidak harus disuruh-suruh, tetapi dengan kesadaran diri kita sendiri, muncul dari dalam hati diri kita sendiri. Untuk apa? Apa yang nilai-nilai kebajikan yang ditumbuhkan dari sikap disiplin kita, nanti akan tumbuh rasa tanggung jawab, mandiri, keadilan, kejujuran, rajin, percaya diri, bersyukur, kasih sayang, ya, saling menghormati, saling menghargai, dan lain-lainnya. Itu banyak sekali. Dan disiplin positif juga ini untuk mengontrol diri kita, mengontrol diri kita dalam bertindak. Ya, kita bisa mengontrol diri kita dalam bertindak. Apakah ini positif atau negatif? Itu tentunya diri kita sendiri yang tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, untuk hal ini berhubungan dengan murid, ya,
disiplin positif mengontrol diri dalam bertindak ini bisa membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi ketika murid kita umumkan bahwa peraturan di sekolah begini, mereka sadar diri, jadi bukan karena mereka takut kena hukum guru, jadi karena terbiasa mereka menilai dirinya sendiri dari dalam dirinya intern, yaitu menyadari, maka mereka akan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa mandiri dan bertanggung jawab. Next go. Nah, Bapak Ibu Guru, ada 3 motivasi masih berhubungan dengan yang tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Secara tidak langsung, nah, manusia itu motivasi perilakunya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan yang pada dirinya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini ada yang termasuk adalah motivasi ekstern dan intern, ya, ekstern dan intern. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita melakukan perilaku yang belum tentu menurut orang baik, tapi menurut kita baik. Dengan apa? Karena kita tadi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi kita diterabas aja, nggak tahu dampaknya bagaimana nanti terhadap diri kita. Kadang-kadang yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang di suatu instansi untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan kenaikan pangkat, yang namanya manusia kadang-kadang mempunyai perilaku yang di luar kebiasaan, yang di luar dengan kepribadian dan rasa tanggung jawabnya sendiri. Kadang-kadang orang membiarkan dirinya untuk berbuat yang tidak diinginkan. Misalnya untuk kenaikan pangkat atau untuk dihargai pimpinan, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat hal-hal yang tidak baik tentunya dengan teman untuk mengambil simpati, ya, untuk mengambil simpati atasan. Kadang-kadang seseorang itu melakukan berbagai macam cara, padahal itu salah. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Nah, ini termasuk motivasi intern. Jadi kita melakukan apa yang kita inginkan itu disadari dengan oleh diri kita sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa orang lain, ya. Nah, dengan keyakinan dan kepercayaan dirinya sendiri. Next. Kenapa Bu? Nah, dimati dulu. Next, Bu. Nah, yang 3 motivasi tadi, ya. Sekarang kita lihat motivasi eksternal. Nah, adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini hendaknya harus kita hilangkan, ya, menuju motivasi internal. Snack good. Nah, ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan keyakinan dan kepercayaan dirinya sendiri. Begini, ketika kita melakukan sesuatu usaha, jangan sampai kita ditegur dulu baru mau. Jangan sampai kita mendapat penghargaan dulu baru dilaksanakan. Tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab, keyakinan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang baik, timbul dari dalam diri kita sendiri.
itu merasa bahwa diri kita bertanggung jawab melaksanakan ini tanpa embel-embel, paksaan atau imbalan, baik dari orang atasan kita ataupun rekan-rekan. Jadi motivasi intera ini adalah motivasi yang harus kita pertahankan untuk diri kita sendiri demi memajukan instansi di mana kita bekerja, di mana kita dibesarkan. Next, Bapak Ibu Guru, masih semangat? Kenapa bengong? Semangat, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon, ya, kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen Covey, Principle Centered Leadership nomor 1 mengatakan, ini seorang biskop, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Jadi di sini maknanya sebelum kita melakukan, menapaki perjalanan hidup kita, kita harus sedikit-sedikit dapat meresapi apa yang kejelekan-kejelekan apa yang pada diri kita. Kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Perilaku yang jelek-jelek sedikit-sedikit kita ini untuk perbaiki cara-cara utama kita, mengubah kerangka acuan kita untuk melihat dunia. Dunia sangat luas, kita bisa mencontoh dari berbagai macam ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh terkenal dengan nilai-nilai yang positif tentunya. Nilai-nilai positif yang kita ambil dari contoh-contoh perilaku orang-orang yang di sekitar kita. Dari mulai diri kita sendiri, dan begitu juga cara berpikir kita, berpikir positif. Kalau dalam agama itu apa? Husnuzon, ya, selalu positif thinking, ya, berhusnuzon saja. Next, aku. Nah, Bapak Ibu Guru, selanjutnya, ya, teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ini saya singkat saja ya. Ini seorang psikiater pendidikan dalam teori kontrolnya yang kemudian berkembang dinamakan First Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Bisa Ibu Bapak baca di sini ya. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Kembali tadi, karena murid itu sebagai manusia diciptakan sudah menurut kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksa, tetapi harus menuntun. Nah, walaupun kita lanjutkan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kita mengontrol murid itu sebenarnya kita itu mengontrol diri kita sendiri. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi kita menasihati murid, memberi pengarahan kepada murid, sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita. Ya, murid yang nakal, murid yang malas mengerjakan PR, sebenarnya kembali pada diri kita sambil mengontrol diri kita, karena kita juga punya atasan. Murid punya guru, kita punya atasan, jadi kontrol begitu. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nih, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Betul sekali. Terkadang ada seorang guru mempunyai anaknya muridnya. Ketika di rumah, orang tuanya sebagai guru ini menjelaskan kepada anaknya, "Nak, kamu belajar ini nih." Enggak, anaknya lebih percaya kepada gurunya walaupun orang tuanya sendiri guru. Betul tidak, Bu Bapak? Ya, itu terasa sekali sama saya seperti itu. Ya, Vera. Kadang-kadang dia lebih percaya kepada gurunya ya. Jadi penguatan positive control itu ada pada seorang guru. Lanjut, Om. Ya. Nah, ini ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita dikritik, ya, kita dikritik kadang-kadang tersinggung. Tetapi di lain pihak kita berpikir, dengan dikritik orang itu, kalau positifnya, oh iya ya, saya tadi begini, itu kerudungnya Bu kurang tidak pantas, kurang matching dengan ini. Kita kadang-kadang sekali tangkap kita merasa tersinggung, betul tidak? Tetapi setelah itu kita menyadari bahwa hal itu, oh iya, kritikan orang ini dapat menguatkan karakter kita menjadi lebih baik. Ya, jadi itulah keuntungan berpikir positif, ya, positif. Jadi kita tetap melakukan apapun dengan kritikan, tetap dilandasi dengan berpikir positif. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, kadang-kadang kita bentang-bentang kita dewasa, kamu harus nurut kakak, kata kakaknya. Kalau kita ayah, kamu harus nurut kata ayah. Kalau pulang sekolah harus cepat pulang, gak boleh main kemana-mana. Seperti itu, karena memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi kalau kita memaksakan akan timbul kepada anak, ya, memorinya akan tertangkap. Terus apa yang dilakukannya tidak akan maksimal karena tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Begitu juga kita memaksa kepada murid. Seperti tadi kita kembali lagi kepada awal, murid itu diciptakan menurut kodrat dan potensinya masing-masing. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan mengelompokkan murid-murid. Bukan berarti murid pintar, bodoh, sedang, bukan begitu, tetapi sesuai dengan kebutuhan murid. Ada murid yang jago di bidang audio visual, ada murid yang jago di visual saja, ada yang audio saja, bahkan ada yang dengan kinestetik. Oleh sebab itulah sebelum kita melakukan proses pembelajaran awal, maka sebaiknya kita melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu untuk menentukan karakter cara belajar murid-murid kita. Ya, begitu Bapak Ibu Guru? Iya, tepuk tangan dulu, aduh. Iya, kita lanjutkan. Next Agung, jangan tegang ya. Ini kayaknya terkesima Pak Asnawi. Ya, nih mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Karena stimulus respon kita kadang-kadang belum tahu orang itu gimana, kita sudah beranggapan gimana ya Bu ya. Nah, yuk kita perhatikan. Maka Bu, next Bu. Nah, ini Bu, stimulus respon. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Karena menurut kita begitu, ya, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi menurut teori kontrol, ya, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Betul tidak Bu? Betul. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, semua orang kadang melihat sesuatu hal yang sama.
Tapi teori kontrol mengatakan semua orang melihat hal yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadang-kadang kita mengajak orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ya, kadang melihat menilai orang, ini orang ini buruk perilakunya. Kita tidak tahu ada apa di balik itu, alasannya mengapa dia berbuat gitu. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda bisa mengontrol. Nih, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita tidak boleh mengejudge orang bahwa orang itu jelek perilakunya, mengejudge anak bahwa anak itu malas, mengejudge anak itu bahwa anak itu bodoh, tidak boleh sebelum kita mengetahui latar belakang itu anak. Tetap kembali lagi kepada pendidikan yang bertujuan kepada anak. Tetap kita harus tahu sebagai guru tidak boleh berburuk sangka mengejudge anak itu bahwa anak itu negatif. Sebelum kita, misalnya seorang anak ini malas, datang kesiangan terus, sekali dua kali tegur oleh gurunya, ternyata apa yang ia lakukan? Sebelum berangkat sekolah, ia mengurusi dulu ibunya yang sedang sakit. Masya Allah, di balik cerita itu, apa yang membuat kita? Pasti kita akan terenyuh. Betul tidak? Jadi kita tidak boleh menilai sekali saja, sekali pintas dengan anak yang malas. Sebaiknya seharusnya kita ajak berdialog dulu, berbicara dulu. Mengapa alasan mereka malas? Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul tidak? Ya, hanya diri kita kan yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa. Saya tidak bisa mengontrol Bu Sari gini boleh salah. Yang bisa hanya Bu Sari sendiri. Yang tahu ada hatinya mau dia bawa kemana adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut respon. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa menurut teori kontrol, ya. Tidak bisa kita mengontrol orang lain, tidak bisa kita mengatur-ngatur orang lain, tidak bisa kita menjudge orang lain. Nah, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi hal-hal yang baik itu hendaknya tetap tujuannya adalah harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan cara berkolaborasi, berdialog, mencari solusi yang terbaik. Itulah budaya positif. Model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir aku menang. Jadi maksudnya berpikir positif, aku mampu. Jangan aku mampu, lemah Dewi, aku kalah. Jadi menurut teori kontrol, aku mampu. Jadi memotivasi diri kita sendiri, ya. Next, let's go. Bapak Ibu guru dan hebat, ya. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan pada diri sendiri. Yang tadi saya kembali lagi ke yang tadi. Next go. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Kita di sekolah kita tetap terpampang. Ini lihat foto saya, menunjuk profil pelajar Pancasila. Ini yang sebenarnya yang kita harapkan, tujuan sebenarnya dalam proses pembelajaran ini, ya. Nah, membentuk 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Apa Bu Sri yang pertama, Bu Sri?
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa Pak Udi? Mandiri. Iya, bagus. Yang ketiga, Bu Sari? Benar kritis. Iya. Bu Siti, yang kelima? Berkebinekaan global. Iya. Yang keenam? Bergotong royong. 1, 2, 3. Yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Nah, ini semua tentunya sudah kemarin waktu visi sekolah ini semua sebenarnya sudah terangkum dalam visi sekolah kita ya. Berakhlak mulia, mandiri, bernalartitis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, semua ini yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini dalam dapat menunjukkan sikap-sikap murid, di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, semua itu adalah murid telah menerapkan profil pelajar Pancasila, maka akan tumbuh sikap-sikap karakter yang kita harapkan, seperti sikap murid-murid yang barusan saya sebutkan tadi. Ya, let's go. Selanjutnya, nah, setiap manusia dewasa, terutama kita sebagai guru, pastinya mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, sebagai apakah diri kita? Ya, dari kelima ini kita meresapi sebagai apakah diri kita? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah kita menjadi teman atau pemantau? Atau kita menjadi seorang manajer sebagai guru untuk rekan-rekan atau murid-murid kita? Nah, ayo sekarang kita perhatikan posisi kontrol seorang guru satu persatu sebagai penghukum. Nah, ya, posisi seorang guru sebagai penghukum. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa posisi kita itu sebagai penghukum. Betul tidak Bapak Ibu guru? Ya, kita tidak menyadari, termasuk saya sendiri. Nah, posisi sebagai penghukum dalam kontrol seorang guru yaitu apabila bertindak kepada murid, dia menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Contohnya nih ya, posisi kontrol kita. Nanti kita ada di mana nih? Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi kita langsung menunjuk sambil melotot dengan murid ya. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu terakhir yang selesai. Dengan budak terakhir sering kan di kelas itu, kamu terakhir wae, ngobrol wae, kadang marah kita. Kita tidak menyadari bahwa posisi kita itu adalah posisi penghukum. Nah, tanyakan kepada diri Anda, Bapak Ibu guru, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Tanya kepada diri kita sendiri. Apalagi kita pernah merasakan menjadi seorang murid. Tentunya yang kita ingat itu, saya mau tanya nih, yang kita ingat itu guru yang galak apa guru yang biasa? Yang apa? Yang galak kan? Nah, sama seperti saya juga pasti ingat ada guru yang galak, terus guru yang baik. Kalau guru yang biasa-biasa saja lupa. Guru yang galak biasanya hafal namanya, terus guru yang baik apa namanya, bahkan sering didoakan oleh kita ya. Nah, lanjut. Sekarang posisi yang kedua, yaitu posisi seorang guru, kontrol seorang guru nih, posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti nih, maksudnya kita lembut Bu ngomongnya sayang, tapi membuat sakit hati. Tidak seperti ngomong tadi melotot-melotot, ini lembut tapi ucapannya pedes. Iya, nyeletuk gitu ya. Nih contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu nak.
Nah, dengan kata-kata kecewa, walaupun kita usah, dia merasa bersalah. Betul tidak? Nih, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, benar kan? Ya, akan merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Gitu kan? Ya, kita kadang-kadang kita tidak sadar, tapi membuat dia itu kecewa dengan dirinya. Oh, aku ini telah mengecewakan ibu guru atau bapak guru, sehingga ibu guru merasa kecewa aku datang begini. Ya, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah pada murid. Selanjutnya, yaitu posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, seperti kita kadang-kadang ini, ayo bantu bapak, siapa yang mau bawain buku bapak ke kantor nih. Nah, sebagai teman ya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, seperti teman. Hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, karena kita saking akrabnya, ketika kita tidak melakukan hal itu lagi kepadanya, dia akan kecewa. Saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, jadi murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, makanya murid kadang dengan guru ini dia akrab, kadang dengan guru ini dia kurang akrab. Mungkin kita bisa mengintroduksi diri kita sendiri. Mungkin itu ada negatifnya dengan murid sebagai teman. Gitu ya ibu bapak guru. Ya, semangat, masih semangat. Ya, selanjutnya ini posisi teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisah hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini contohnya. Peraturannya apa? Muridnya nanya, kenapa kamu begini? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Sanksi atau konsekuensi apa? Itu ya. Ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Itu adalah posisi pemantau yang keempat, ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini dia. Ya. Nah, posisi sebagai manajer, ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seseorang manajer akan berkata begini. Nah, ya, apa kita yakin? Maksudnya kembali dengan keyakinan kelas yang kita buat, ya. Apakah kamu meyakininya? Ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, gitu ya. Jadi memancing anak merespon dengan hal-hal yang positif. Seperti kemarin saya membuat video itu ya, memang sangat memerlukan energi untuk mengolah menjadi seorang manajer ini. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mendapatkan mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, hendaknya kita haruslah bersifat seperti manajer, tidak seperti penghukum, tidak seperti membuat kesalahan, tidak seperti teman atau pemantau, tapi jadilah seperti seorang manajer yang mengarahkan murid, ataupun permasalahannya mengarahkan murid untuk memperbaiki dirinya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dia mempunyai karakter yang kuat dengan rasa tanggung jawaban yang dimilikinya untuk menjadi contoh dan suri tauladan bagi teman-teman yang lainnya. Maka ya itu ya, itu 5 posisi kontrol seorang guru. Sekarang kita lanjutkan. Nah, posisi yang diharapkan oleh guru yang bagaimana? Yaitu tadi seperti manajer ya. Guru berbuat sesuatu yang positif bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer juga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif dan keberhasilan pada murid. Jadi bukan hanya manajer, bukan hanya terhadap guru saja, tetapi juga murid juga ya, murid juga menjadi manajer supaya dapat menjadi contoh teman-temannya yang lain. Mohon maaf ada kurang huruf satu ya, murid aja murid ya Bu. Ya lanjut, saya kritis. Iya, lanjut aku. Nah, iya, sekarang, berkesinambungan dari tadi ya, kontrol, posisi kontrol, murid sebagai manajer. Sekarang untuk menumbuhkan karakter yang baik itu, menumbuhkan rasa disiplin dan bertanggung jawab itu, kita perlu di kelas itu perlu membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan. Coba dijawab ya. Kenapa menggunakan kalimat keyakinan kelas tidak dengan peraturan kelas? Bisa jawab? Ya, Bu Silvi, silakan. Ya, itu ke pertanyaannya kenapa menggunakan kalimat keyakinan kelas tidak menggunakan peraturan kelas ya? Karena Pak, sekarang budaya positif itu harus kata-katanya itu yang enak Pak. Iya. Ya. Yang pertama kan istilahnya yang biasanya peraturan harus ini. Sekarang itu keyakinan kelas itu kita kembalikan lagi pada siswa Pak. Iya. Jadi siswa itu
kamu yakin nggak kalau di kelas itu kamu bisa disiplin? Kamu yakin nggak kalau di kelas itu kamu bisa percaya diri? Kamu yakin tidak kalau di kelas itu kamu bisa jujur? Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Ibu Silvi, tepuk tangan. Bagus sekali ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin Bu Hera mau menambahkan? Mengapa harus keyakinan kelas tidak konsekuensi? Karena keyakinan kelas itu mengajarkan anak untuk memiliki motivasi internal. Jadi ketika anak sudah memiliki motivasi internal, itu sudah berhubungan dengan efek atau dampaknya di jangka panjang. Betul. Kalau misalnya di bawah yang tadi Bapak sampaikan, tidak, kan keyakinan kelas itu kalau kita posisikan ke dalam tadi 5 posisi kontrol guru itu kan adanya di kontrolnya sebagai ada 3 hal ya, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer, adanya di sana. Kenapa? Karena kesepakatan itu dibangun bersama-sama dengan siswa. Di keyakinan kelas ini lebih tingginya, yaitu sebagai manajer. Kita budaya positif di sini ujung-ujungnya itu ingin menciptakan siswa yang memiliki karakter mandiri dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Hera. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Bu Herawati. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Hera dan Bu Silvi tadi ya. Kalau peraturan kelas itu bersifat satu arah. Guru, kamu harus ini, kamu harus begini, gitu kan? Tetapi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan guru saja yang membuat keyakinan, tapi bersama murid-murid. Biarkan murid-murid mengeksplor apa keinginan mereka di dalam kelas ini. Sehingga setelah membuat kesepakatan, mereka akan melakukan hal ini dengan penuh kemandirian dan rasa tanggung jawab. Sehingga kondisi di dalam kelas, proses pembelajaran di dalam kelas akan merasa aman, nyaman, damai, gitu ya. Coba Go, next lagi Go. Nah, ini nih keyakinan kelas nih, ya. Coba jawab pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mungkin jawaban kita adalah untuk keselamatan, betul? Iya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, kesehatan dan keselamatan inilah yang membuat kita yakin. Jadi yakin dulu. Yakin kita akan sehat, akan selamat, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen ya, pada tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam atau memotivasi secara intrinsik yang tadi ya, jadi tumbuh dari dalam dirinya sendiri ya. Jadi dengan kesadaran dirinya sendiri, anak itu meyakini keyakinannya dengan dirinya sendiri tanpa paksaan atau tanpa dorong dari orang lain. Menyadari bahwa dia bisa memilah, oh saya ini keliru, oh ini saya harus bertanggung jawab. Next go, lanjut. Nah, kita jawab sama-sama, oke? Siap? Semangat dong, semangat. Selamat pagi, ya. Nah, coba jawab nih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul tidak? Apa jawabannya? Betul apa salah? Salah. Coba kita lihat jawabannya dong. Ceng. Iya, betul. Tepuk tangan. Iya, kita bertanya dulu ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Nih, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Tadi sudah saya jelaskan. Betul apa salah? Benar atau salah? Apa jawabannya? Benar. Hebat Bapak Ibu guru. Tepuk tangan. Jawabannya benar. Ya. Selanjutnya, coba. Ya. Nah, kita
diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendari motor apa tadi? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Kesehatan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, keindahan kebersihan. Coba kita lihat jawabannya adalah cering. Hebat ya. Membuang sampah pada tempatnya, selalu bersikap positif. Ya, kemarin kami ada salah-salah sedikit mengisi, ternyata jawabannya terus cari-cari. Oh ini, pada perasaan kita sudah benar. Betul udah merah paridinnya. Ya, ternyata nih menggunakan helm saat mengendarai motor adalah untuk keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya, selalu bersikap positif. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, dari pemikiran ini akan kembali lagi tentang keyakinan kelas tadi. Betul kata Bu Silvi tadi, keyakinan kelas itu adalah merupakan hal-hal yang positif. Beda dengan peraturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Beda dengan keyakinan kelas. Nah, menjaga kebersihan nanti ya kita jelaskan saja selanjutnya Go. Iya. Nah, coba siapa yang bisa menyusun ini? Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang mana dulu? Ayo. Mana dulu? Sebelum kita melakukan langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas, apakah langsung masuk langsung membuat? Yang beda Pak. Apa tadi? Yang B dulu. Yang lain? Terus apa lagi Pak Din? Menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai keyakinan penjaga. Terus? C. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Iya. Terus? Apa lagi? Berdiskusi mengenai peraturan. Iya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Kita lihat jawabannya ya. Inilah dia jawabannya. Tring. Tepuk tangan untuk Pak Didi. Tadi betul dulu ya. Iya. Ini hasil pembelajaran kami di CDP ya, untuk dikembangkan kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi nanti ketika buat keyakinan kelas, itu langkah-langkahnya ya. Langsung go next. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Coba siapa yang bisa isi kolom ini? Apa yang pertama? Bu Silvi? Kesenangan. 100 untuk Bu Silvi. Yang kedua? Hebat Bu Hajar. Yang ketiga? Apa Bu Sri? Kebebasan. Oke. Sekarang keempat apa? Apa ayo? Ibu kepala? Apa Bu? Nomor 4 penguasaan, nomor 5 bertahan hidup. Hebat, ada tepuk tangan. Hebat sekali ya. Coba kita lihat jawabannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Ketiga kebebasan. Keempat penguasaan. Yang kelima adalah bertahan hidup. Bapak Ibu guru yang hebat, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu yang satu kesenangan. Ya, kita manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan kesenangan. Betul tidak? Betul ya? Nah, kita butuh kesenangan. Jangan bersedih terus, pasti perlu sekali-kali hiburan, happy berkaraoke dengan Pak Didi. Lanjut, cinta dan kasih sayang. Jelas, semua manusia memerlukan cinta dan kasih sayang. Ya, seorang istri butuh cinta dan kasih sayang dari seorang suami. Seorang gadis, seorang agung membutuhkan cinta dan kasih sayang oleh orang yang dicintainya, ya itu ya. Anak membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Kalau di sekolah, iya, Bapak dan Ibu guru. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebebasan. Jadi manusia itu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi kebebasan, aku mau begini, ya
kebutuhan kita kadang-kadang di sini kita beda-beda ya kesukaan. Ada yang suka bakso, ada yang suka seblak, ada yang suka cendol, jus, ya minuman aja beda-beda. Jadi kebebas, tidak boleh memaksa, ya. Tidak ada yang memaksa. Bu Haji perlu jus, ya, gitu beda-beda. Jus lemon, misalnya gitu ya. Nah, kebebasan, kemandirian, kita juga perlu mandiri, ya, tanpa gangguan dari orang lain, tidak mau dipaksa-paksa, otonomi, ya. Nah, yang keempat adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui, betul tidak? Yang keempat, kita kadang-kadang ya merasa berkuasa karena kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai kelebihan. Kadang-kadang kita kebutuhan kita menguasa, jadi ingin kita menjadi diri kita untuk menjadi pemimpin. Ya, karena kita merasa diri kita mampu, ya. Ibu menjadi kepala sekolah karena ibu dulu mempunyai pikiran saya mampu, gitu, ya. Nih, yang kelima yaitu bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar yang terakhir yaitu manusia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, serta psikologis. Bapak dan Ibu guru, ada sebuah cerita. Di dalam suatu kelas ini ada anak yang bernama Asep, ya. Asep ini setiap hari nggak pernah jajan di kelas, tetapi dia ini suka mencuri makanan teman-temannya. Kalau teman-temannya olahraga dibuka mistik temannya, diambil, dimakan. Suatu hari temannya lapor, Bu, makanan saya hilang. Kenapa? Dimakan, diambil sama Asep. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya akan bilang, betul nggak itu? Apakah betul? Kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu hendaknya kita melakukan penelitian. Berarti Asep ini apa Bu Haji? Kelaparan, betul. Dan Asep karena kelaparan berarti dia membutuhkan apa Bu Haji? Dia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, ya? Iya. Selanjutnya, nah konsep 5 kebutuhan dasar manusianya yang berlaku bagi anak-anak atau murid, namun untuk orang dewasa juga. Next, langsung. Ya. Nah sekarang kita kembali ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Langsung. Next. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, seperti kemarin yang saya lakukan dialog bersama 2 orang anak membuat video, anak yang salah. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka, memperbaiki kesalahan mereka dengan langkah-langkah apa? Dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya anak mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan. Jadi anak bisa memperbaiki kesalahannya dengan rasa tanggung jawab dan mandiri dan dapat ya, anak yang emosi kita hendaknya dengan sabar. Jangan emosi. Siapa? Mana anaknya? Nah, kita kadang-kadang begitu. Tetapi menstabilkan identitas itu menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses dan berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kita menganggapnya kesalahan itu wajar dalam proses pembelajaran karena prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita validasi. Kenapa sih murid ini bisa berbuat melakukan kesalahan ini? Ya, kita validasi. Apa? Menggali. Apa kebutuhannya? Apakah ia kurang perhatian seperti tadi Asep? Ya, misalnya itu tadi. Ya. Nah, terus selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Mengaitkan keyakinan yang salah dan menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan. Kita cari kesalahannya, kita cari solusinya dengan cara berdialog kepada murid yang melakukan
kesalahan tadi. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Lanjut, go. Nah, contohnya, contoh kalimat dalam segitiga restitusi, ya. Contoh menstabilkan masalah. Misalnya, Pak, tadi aku dibully, dihina orang tuaku, dipoyok-poyok. Emang betul nggak? Nah, ya. Memang betul kamu begitu? Wajar kalau dia begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu ya. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu menstabilkan masalah. Terus validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan anak yang salah, kita validasi perbaiki. Kamu melakukan itu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kan anak udah marah nih. Tadi Pak, saya balas aja lagi. Seperti ketika saya Pak diperosotkan Pak, ketika sholat sarung saya diperosotkan sehingga saya jatuh. Nah, saya balas saja lagi Pak. Saya hina, saya marahin di depan teman-teman. Lalu kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Pasti kamu membela harga diri. Kalau itu terjadi pada Bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti itu, mempertahankan harga diri. Tapi untungnya kamu tidak melakukan hal-hal yang ini. Nah, yang terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percaya? Nah, sudah kita buat keyakinan. Jadi, kalau mereka melanggar dengan keyakinan, berarti apa keyakinan yang kelas kita percaya? Makanya balik lagi dengan keyakinan yang kelas kita buat tadi. Ya, kesepakatan bersama, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, gitu ya. Lanjut kok, next. Nah, kita contoh. Ya, tepuk tangan dulu dong. Suaranya kok. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ya, pastinya kamu sangat marah dan kesal ya. Ya, wajar. Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Pasti Bapak juga akan marah dan kesal kalau diolok-olok seperti itu. Nah, lanjut. Nah, Kemudian pada saat itu apa yang meditasi. Yang maka yang kedua. Pastinya saya akan langsung melawan zat balik dengan menghina dia. Oh, seperti itu ya. Pastinya kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya kan? Ya iyalah Pak, masa saya diam saja jika orang tua saya dihina dan diolok-olok? Ya, memang wajar lah. Kamu mempertahankan harga diri kamu karena itu sangat penting buat kamu. Untuk saja kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah daripada itu. Betul Pak, betul saja saya masih bisa bersabar. Iya, betul sekali. Kamu bisa tetap bersabar dan kamu memilih tidak berbuat sebanyak lagi, bukan? Iya Pak, betul. Iya. Lanjut ke. Nah, ini yang kita keyakinan. Ingat kembali kita kasih beli yang menghina balik, jaza dan marah-marah kepada jaza di depan teman-teman yang lain. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya tidak Pak, ya emang jadi pemarah nantinya kita akan dicuri oleh teman-teman. Iya, betul. Jadi kalau begitu keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keinginan Sirli? Ya sebenarnya saya sangat menghormati dan menghargai orang lain Pak, tapi mungkin karena tadi saya menjadi sangat marah, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak kalau menghormati dan menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya yakinlah Pak. Betul, Bapak setuju. Kita memang harus saling menghormati dan menghargai. Namun ada juga keyakinan yang harus kita sepakati dan perlu kita jalankan.
apabila kita sedang marah? Ya saya bisa lebih proaktif belajar diri sendiri. Saya jadi bisa lebih bersabar mengambil waktu jeda untuk berpikir mau melakukan apa. Iya, kalau begitu, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah itu tidak? Ya saya bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Betul sekali. Menurut kamu, apa rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Bapak. Bapak bisa menjadi orang yang sabar dan menahan diri. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bersama bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya akan meminta maaf terlebih dahulu Pak, agar bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman lainnya. Bapak sangat setuju sekali. Shirley memang hebat dan keren. Terima kasih ya, Nak. Nanti harus lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Iya, itulah hadiah. Terima kasih semuanya. Iya, tepuk tangan. Iya, itulah Bapak Ibu Guru penjelasan tentang budaya positif. Destinasi positif, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini Bapak sangat senang sekali ya, karena kita di awal tahun pelajaran ini akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Ada? Nah, biasanya kita membuat peraturan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Dilarang mengganggu teman, dilarang membuli teman. Nah, sekarang itu harus diganti dengan kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti itu, dilarang membuang sampah misalnya. Misalnya contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, kalian ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Ya, seluruh anggota kelas menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mencuri barang teman, kalian boleh menulis seluruh anggota kelas harus bersikap jujur. Nah itu bedanya ya. Kalau kemarin peraturan, sekarang tentang keyakinan kelas. Untuk apa keyakinan kelas ini kita lakukan? Supaya kelas kita berjalan belajarnya lebih nyaman, lebih enak, ya, lebih tenang, supaya kalian senang belajarnya. Paham? Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Nanti kalian menulis sesuai dengan yang kalian harapkan. Ya, kalian ingin apa nih di kelas kita ini? Supaya kelas kita aman, nyaman, menyenangkan. Kalian boleh tulis. Seperti yang contoh Pak Asnawi barusan. Paham? Bapak telah menyiapkan kertas kecil, kalian nanti tulis di sini ya. Paham? Nanti setelah ditulis, kalian tempel di sini satu persatu bergiliran. Ya? Nah, paham nak? Nah, sekarang Bapak bagikan dulu ya.
Belum. Silakan kalian tulis sesuai keinginan kalian di dalam kelas. Pakai pulpen, Pak. Iya. Sudah? Yang sudah boleh langsung ditulis. Supaya lebih indah, boleh warna-warni ya. Ayo, silakan ditulis. Nulisnya sesuai keinginan kalian, ya. Nggak boleh bisik-bisik. Silakan Satria tempel dari jajaran ke sini dulu, disusun. So, silakan. Siapa aja? Nanti dari hasil yang kalian tulis ini akan Bapak seleksi, ya. Jadi kalau ada yang 2 cukup kita ambil 1 saja. Iya. Ya, silakan. Ya, bagus. Ya. Nah, boleh di mana aja, Ma? Boleh. Nah, di sana. Boleh. Masih ada? Masih ada? Siapa yang belum? Ayo. Stop. Sudah Renata? Stop, tempelkan. Fatima sudah? Stop, tempelkan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Iya, semuanya udah menulis semua ya. Iya. Ayo, tepuk tangan semuanya. Keyakinan kelas ini, dari keyakinan kelas ini, ya, akan Bapak seleksi lagi. Ya, akan Bapak baca nih. Ini disiplin. Harus menghormati guru, betul, fokus, rajin beribadah. Anggota kelas harus sopan santun terhadap guru. Semua merasa aman. Semua anggota kelas harus rajin. Semua anggota kelas menjaga kelas, sopan santun. Ini boleh Bapak cabut ya, yang sama ya. Boleh? Karena udah mewakili. Semua anggota menjaga kebersihan, menjaga jujur, ya harus jujur. Rajin beribadah, giat belajar, jujur, sopan santun, disiplin, sopan santun, kreatif, harus disiplin, saling menghargai, menjaga lingkungan sekolah, betul, menghormati guru, disiplin,
Nih, ya, nggak apa. Ini karena diwakili oleh teman kalian. Jadi di sini coba kita hitung sama-sama ada berapa kesepakatan kelas kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Tepuk tangan. Nah, yang nih semua kelas semua harus fokus, terus rajin beribadah, terus sopan santun, ingin merasa aman, terus harus rajin belajar, terus harus berkata jujur, terus harus menjaga kebersihan kelas, harus mengembangkan bakat, terus membuang sampah di tempatnya. Itu menjaga kebersihan ya. Terus menghormati guru, disiplin dan saling menghargai, kreatif. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi ini yang kita buat ini, Bapak harapkan harus kita sepakati bersama. Sudah sepakat ya? Sepakat semuanya? Nah, ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama antara Bapak, Ibu guru, dan semuanya. Jadi ini harus kita yakini. Mengapa harus diyakini? Supaya agar kalian tumbuh dari kesadaran diri kalian. Supaya kalian harus punya rasa tanggung jawab memiliki kelas ini. Ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman, lebih enak, lebih senang, lebih tenang, ya, terus menyenangkan. Paham semuanya? Siap menjalankan? Siap menjalankan? Kalau begitu, kalau kalian siap menjalankan, Bapak ingin kalian satu persatu menyetujui apa yang telah Bapak anak-anakku, tadi kita telah kalian telah menuliskan keyakinan kelas satu persatu di papan keyakinan kelas. Kalian sudah sepakat semuanya? Sudah sepakat semuanya? Ya, bagus, cepat. Nanti kalau sudah sepakat semuanya, kalian harus meyakinkan Bapak. Nanti kalau kalian sepakat, kalian tulis nama kalian bahwa kalian sepakat atau setuju. Ya, bisa tulis nama saya setuju. Sela setuju, Zaza setuju, Sili setuju, Satria setuju. Yang tidak setuju tulis tidak setuju aja. Ya, nanti Bapak tanya alasannya. Paham? Coba dari Sela terpilih tulis keyakinan kelasnya. Terus, dari suka mungkin. Terakhir Akmal ya.
Kalian telah melakukan dan sudah menyepakatinya bersama-sama sama Pak Guru. Jadi ini keyakinan kelas yang kita lakukan di awal tahun ini karena kita laksanakan sampai nanti akhir tahun berikutnya. Ya, siap? Siap. Semangat? Semangat. Iya, tepuk semangat. Iya, terima kasih semuanya. Nanti Bapak minta pendapat kalian, salah seorang dari teman kalian ya, untuk memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Satria Arjuna Firdaus, wakil dari kelas 4B SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Kami sangat senang karena keyakinan kelas itu sangat penting agar kami belajar lebih menyenangkan. Terima kasih Pak Asnawi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gersirla Aisyah Syakila, wakil dari kelas 4B SDN 183 Sayuran, Kota Bandung. Setelah kami membuat kesepakatan bersama Pak Asnawi, kami sangat senang karena keyakinan kelas itu sangat penting